Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Madi Dini Oktariana. Saya merupakan dosen jurusan akuntansi pada program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 yang menjelaskan terkait aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah perpajakan yang saya ampu, di mana mata kuliah perpajakan ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung, mengisi SSP, SPT, menghitung pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, PPNBM, serta biaya materai secara akurat. Mata kuliah ini juga memiliki 4 bobot SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk teori dan 3 SKS untuk praktek. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan outcome based learning atau outcome based education. Dengan pendekatan ini, mahasiswa mampu untuk mencapai CPMK-nya, yaitu mahasiswa diharapkan menguasai kompetensi secara teknis, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyiapkan, mengisi SSP dan SPT perpajakan dengan akurat dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini dibebankan dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan keterampilan khusus. Di mana sikap di sini berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta memiliki nasionalisme serta rasa bertanggung jawab terhadap negara dan bangsanya. Kemudian dari aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konsep prosedural peraturan perpajakan yang relevan untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian untuk kompetensi umum, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terstruktur. Tentunya ada keterampilan khusus, yaitu menghitung PPh, pajak pertambahan nilai dari semua aspek perhitungan perpajakan. Terkait dengan bahan kajian, di sini ada 8 bahan kajian yang dipelajari dari perpajakan satu ini. Yang pertama ada pajak penghasilan 21, 22, 23, 24, serta PPh final pasal 4 ayat 2, pajak pertambahan nilai, PPNBM, serta biaya materai. Terkait dengan indikator penilaian, di sini ada aktivitas partisipasi 60%, kemudian ada tugas 5%, ujian tengah semester 15%, serta ujian akhir semester yang dinilai sebesar 20%. Sekian dari penjelasan terkait dengan mata kuliah perpajakan. Berikut saya akan tampilkan terkait dengan video pengajaran. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin ya. Sekarang sudah pertemuan ketiga, jadi kita akan membahas terkait dengan PPh pasal 21 terkait dengan penggajian ya, payroll itu artinya penggajian. Oke, kemarin kita sudah mempelajari apa itu pajak, fungsi pajak apa, kemudian ketentuan umum perpajakan seperti apa, dan juga sudah mengklasifikasi yang mana sih sebenarnya masuk ke pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau di PPh pasal 21 ini kita masuk di pajak pusat. Oke, itu kilas balik kita kemarin. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari terkait dengan PPh 21 untuk pegawai tetap, di mana kita akan mempelajari yang pertama yang mana masuk golongan penghasilan pasif dan aktif, kemudian bagaimana cara menghitung dan memotong pajak karyawan tetap. Ada juga memastikan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait PPh 21.
menghitung ya berapa sebenarnya gaji yang masuk di karyawan yang biasa kita sebut sebagai take home pay yang masuk ke rekening kalian ya, biasanya kan ada bunyi brimo. Nah itu gaji kalian masuk itu sebenarnya kan sudah dipotong pajak, nanti kita hitung berapa. Kemudian jangan sampai ada denda akibat kesalahan administrasi yang ada di dalam perhitungan PPh pasal 21. Oke, kita masuk ke dalam ruang lingkup materinya. Oke, di sini kita pelajari dulu terkait dengan definisi. Ya, PPh 21 itu sebenarnya apa? PPh 21 itu adalah pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, ya, tunjangan-tunjangan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Ya, selama dia menjadi subjek pajak orang pribadi itu artinya pekerjanya. Ya, tapi yang menjadi objek apa? Itu adalah penghasilannya. Penghasilannya yang merupakan objek pajak. Sehubungan dengan apa? Pekerjaan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Ya. Kemudian di sini kita klasterkan dulu sebenarnya PPh 21 ini masuk di penghasilan aktif atau pasif. Kita bisa lihat di tabel di sini. Ya. Kalau kita masuk melihat dari penghasilan aktif ini dibagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama ada objek pajak orang pribadi dan badan. Kalau orang pribadi ini karyawan ya. Kalau badan ini dalam bentuk badan usaha, baik itu PT, CV atau firma. Objek pajak untuk orang pribadi itu dibagi menjadi dua. Ada yang bekerja di dalam negeri dan ada yang bekerja di luar negeri. Di sini saya singkat menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau di dalam negeri kita bekerja, itu kena di dalam PPh pasal 21. Tapi jika kita bekerja di luar negeri atau orang luar negeri bekerja di Indonesia, dia kena yang namanya objek pajak PPh pasal 25. Ya. Penghasilan aktif ini seputaran dari hasil keringat, jerih payah, pikiran kalian yang kalian keluarkan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Jadi penghasilan aktif ini dikategorikan ada tenaga yang keluar. Ya, tenaga, pikiran, nah itu masuk ke dalam penghasilan aktif. Ya. Tapi kalau penghasilan pasif ini masuk ke dalam apa? Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga keringat, tetapi ada penghasilan yang masuk ke dalam rekening kita atau kita mendapat penghasilan dari penghasilan aktif ini. Contohnya apa? Ada deposito, ya, ada bunga tabungan, ada investasi dari dividen ya, itu masuk ke penghasilan pasif. Kemudian naik turunnya harga emas, ya, kalau kita menjual keuntungan emas masuk ke dalam penghasilan pasif. Ya. Jadi kita bisa pisahkan dia. Jadi penghasilan aktif kita sudah ketahui atas dasar usaha yang kita lakukan. Penghasilan aktif kita tabung dia, mendapatkan bunga tersebut kena PPh, kena pajak final, ya, yang merupakan penghasilan pasif. Ya, jadi dasarnya. Dan sekarang kita berfokus kepada objek pajak PPh sampai 21. Kemudian kita akan bertanya, siapa sih sebenarnya yang memotong PPh 21? Ya. Pemotong PPh 21 untuk bagian yang biru itu adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu siapa? Perusahaan. Ya, perusahaan swasta, atau BUMD, BUMN. Ya, masuk ke dalam kategori biru di mana orang pribadi itu juga mendapatkan gaji, upah, tunjangan yang ada di sana. Kemudian dari sektor pemerintahan atau bendahara ya. Bendahara ini biasanya masuk ke PNS atau P3K atau ASN. Di situ yang memberi kebijakan adalah bendahara. Jadi bendahara yang akan memotong terkait dengan gaji, upah, tunjangan kinerja dari ASN itu. Kemudian ada lagi dari dana pensiun. Dana pensiun itu bisa berupa apa? Ada asuransi, ya, ada taspen, ya, ada BPJS yang bisa memberikan kita penghasilan setelah kita pensiun. Nah, penghasilan tersebut juga akan dipotong PPh pasal 21. Kemudian di sini ada orang pribadi yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Yang dimaksud di sini siapa? Tenaga ahli. Ya, tenaga ahli baik itu ada notaris, pengacara, penyanyi, ya, akuntan publik, konsultan pajak,
itu merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha. Kita bisa kategorikan dia sebagai tenaga ahli. Jadi tenaga ahli itu dibayar dan diperhitungkan sendiri. Tapi yang membedakan di sini dia masuknya lebih ke honorarium, komisi dan fee, bukan gaji tetap. Kemudian ada penyelenggara kegiatan yang terakhir. Penyelenggara kegiatan ini adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan suatu event, mungkin konser, kemudian ada yang running itu ya, sekarang running ini adalah medali itu, kan dia biasanya mengeluarkan panitia itu kan digaji. Nah, gaji dari panitia event dan panitia organisasi yang hanya dilakukan hanya pada saat season aja, itu akan dikenakan pajak juga. Jadi pemotong PPh 21 itu ada pemberi kerja, ada bendahara, dana pensiun, tenaga ahli, dan juga ada penyelenggara. Kita lanjut ya. Terus apa yang dipotong? Kalau tadi itu kan siapa yang motong? Kalau siapa yang motong itu berarti personalnya ya, atau bagian yang dari HRD atau bendahara ya, atau penyelenggara kegiatannya. Tapi apa yang dipotong yang pasti penghasilan. Penghasilan yang bisa lihat di sini adalah ada penghasilan pegawai tetap, ya. Ada penghasilan pensiunan, kemudian PHK kan juga dapat pesangonan ya, itu juga kena dipotong. Dan masih banyak ya, sampai jas perumahan pegawai, penarikan dana pensiun itu semua dipotong pajak. Ya. Termasuk di sini ada natura kenikmatan. Jadi natura kenikmatan ini apa? Itu bisa berupa benda atau barang. Contohnya apa? Bisa kita kerja di teh botol susu. Ya. Kita kerja di teh botol susu, setiap bulannya kita tidak hanya mendapatkan gaji saja, tapi produk mereka juga kita dapatkan. Ya, misalnya dapat sampel teh botol susu, misalnya 2 box itu kan ada nilainya. Nilai dari 2 teh botol susu itu kita kalikan secara rupiah, sehingga itu merupakan penambah penghasilan juga dalam PPh 21. Kalau dari segi pegawai negeri sipil, biasanya dia mendapatkan yang namanya tunjangan beras. Beras dihitung pertanggungan, misalnya kalau dia ada menikah, berarti PNS-nya sendiri dengan istrinya berarti dapat 20 kilo. 20 kilo beras itu kita nominalkan. Nominal itu yang kita masukkan di dalam penghasilan guru. Jadi tetap dihitung. Ya, natura kenikmatan itu adalah barang yang didapat dari pekerja. Jadi tidak hanya uang saja yang masuk di dalam rekening kita, tetapi ada benefit lain seperti barang yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut yang diberikan kepada karyawan. Nah, kalau ditanya sekarang ini siapa yang dipotong? Yang dipotong siapa? Ya pasti karyawannya. Ya, ada pegawai, penerima pesangon, bukan pegawai, ada komisaris, mantan pegawai, termasuk juga ada tenaga ahli di sini ya. Jadi profesinya yang dikenakan. Kalau saya sebagai dosen merupakan pegawai di Politeknik Negeri Jepang yang dikenakan dipotong dari sini. Ya. Kita lanjut masuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak. Nah di sini kita baru mulai dari proses menghitung atau mulai masuk ke dalam peraturan pajaknya. Sebenarnya perpajakan itu seram apa enggak sih? Kadang kan orang berpikir bahwa pajak itu selalu nanti kita punya penghasilan dipotong pajak. Nah, dari sini kita bisa perhatikan ini adalah batasan dari pemotongan pajak itu sendiri. Penghasilan tidak kena pajak artinya apa? Jika penghasilan kalian tidak lebih dari batasan ini, berarti penghasilan kalian tidak akan dipotong pajak. Dengan 3 klasifikasi. Ya. Klasifikasi yang warna biru ini artinya pegawai yang masih lajang. Ya. TK yang masuk di dalam tabel itu artinya tidak kawin, garing, tanggungan. Tanggungan di sini di dalam perpajakan hanya bisa ditanggung sampai 3 tanggungan. Jadi kalau kita tidak kawin, tanggungan yang hanya bisa ditambah hanya 3 tanggungan sampai 3 tanggungan. Kemudian yang warna hijau di sini merupakan penghasilan tidak kena pajak untuk laki-laki atau perempuan yang sudah kawin, atau lebih tepatnya siapa yang jadi kepala keluarga. Ya. Tanggungannya akan mulai dari K0. Ya. K0 ini artinya sudah kawin, 0 tanggungan, start dari 58.500.000.
Ya, nambah satu anak jadi K1 63 juta, tambah satu anak lagi 67.500, hanya sampai di tanggungan ketiga. Kalau untuk tabel yang warna orange di sini adalah suami dan istri yang digabung penghasilannya. Ya. Kadang kan kita melihat suami berpenghasilan lain, istri berpenghasilan lain. Jika digabung, kenanya di sini. Jika di dalam satu keluarga penghasilannya tidak sampai di 112.500.000, maka tidak kena pajak. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, Winda. Jadi di situ ada tanggungan untuk yang kawin dan yang tidak kawin. Nah, yang masuk dalam tanggungannya itu siapa saja? Pertanyaannya bagus sekali ya. Yang masuk di dalam tanggungan itu siapa saja? Kita kelaskan menjadi dua bagian di sini. Kalau misalnya lajang tidak kawin, kok bisa ada punya tanggungan, kan begitu misalnya pertanyaannya. Jadi tanggungan di sini misal kita sebagai kakak yatim piatu, tapi kita punya adik, tapi kita bekerja. Adik kita yang belum bekerja kita bisa jadikan tanggungan. Paham ya? Atau ada kejadian lain, misal kita sudah menikah tetapi istri kita meninggal, tapi kita masih punya anak. Jatuhnya kemana? Tidak kawin, tapi kita masih punya anak yang bisa kita tanggung. Begitu. Jadi turun grade dari kawin yang harusnya dia kena K0 karena istri meninggal, masuk ke dalam yang warna biru. Tidak kawin tapi masih memiliki dua anak tapi tidak memiliki istri. Ya, jadi anak itu bisa masuk di dalam tanggungan. Jadi pahami ya? Oke, saya lanjutkan kembali. Itu tadi masalah PTKP. Kemudian di sini ada kata 54 juta, artinya apa? Ya. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan dalam 1 tahun, gaji kita misalnya nggak sampai 54 juta. Itu artinya tidak kena pajak, artinya pajak yang dipotong nol. Misal kalau kita penghasilan 3 juta 1 bulan, 3 juta 1 bulan kali 12 berapa? 36 juta. 36 juta artinya kan di bawah dari 54 juta. 36 juta dikurangi 54 juta kan minus. Itu kita anggap nol, berarti tidak dipotong pajak. Sehingga kalau kita gaji UMR, ya, gaji UMR ini, kalau gajinya hanya 3 juta 1 bulan berarti kalian tidak kena pajak. Tapi jika penghasilan kalian melebihi dari 54 juta itu baru kena pajak. Ya, itu dasarnya dari PJKP. Nah sekarang kita masuk ke dalam tarifnya. Ya, tadi kan kita dasarnya dia kena pajak atau tidaknya bagaimana. Sekarang tarifnya ini seperti apa sebenarnya? Ya, kita masuk di sini. Jadi tarif PPh 21 itu ada 5 lapisan. Ya, ada yang kena tarif 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Jika penghasilan kena pajak kita berkisar antara 0 sampai 60 juta, itu artinya kena pajak 5%. 60 juta sampai 250 juta kena pajak 15% dan begitu seterusnya. Sehingga batasan kita di dalam pengenaan pajak ini misalnya tadi 54 juta ya. Misalnya 1 tahun kita 55 juta. Ya, 55 juta kira kita kurangi 54 juta kan ada 1 juta. 1 juta itu kan rentangan dari 0 sampai 60 juta. Berarti hanya 1 juta saja yang dikenakan tarif 5%. Berarti dalam 1 tahun cuma 50.000 kita kena. Itu dibagi 12 itu ringan sekali pajak. Kalau kita penghasilannya kena pajak. Jadi dasarnya itu. Ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Ini Pak bertanya terkait lapisan pajaknya itu berarti dari 0 sampai 60 juta itu kan ini 5% kan Pak. Jadi itu tuh meningkat terus kan Pak. Jadi langsung 60 itu sampai 200 juta itu beda lagi kan. Betul. Oke, di sini saya jelaskan kembali ya, pertanyaannya mungkin agak membingungkan, tapi saya jelaskan lagi. Nah, di sini misalnya penghasilan kita sampai di 150 juta. Ya, 150 juta. Penghasilan kena pajak 150 juta bukan artian langsung dikenakan tarif 15%, bukan. Tapi dari 150 juta itu 60 jutanya yang pertama itu dikenakan 5% dulu. 90 juta masih ada selisih 90 juta ya. 90 jutanya dikenakan tarif 15%. Ya, sehingga kita tidak terbebani pajaknya, ada level yang tingkatkan. Jadi semakin besar penghasilan kita, semakin banyak lapisan tarif pajak yang akan kita.
Tapi kalau kita tidak punya NPWP ya, kalau kita tidak punya NPWP, kita harus kena pajak 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Atau dari tidak kena pajak bisa jadi kena pajak. Ya, sehingga kalian kalau sudah jadi bekerja nanti wajib membuat NPWP. Apalagi sekarang sudah ada pemadanan NIK ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ilustrasi terkait dengan perhitungan ya. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau di sini ada gaji 5 juta, kemudian di dalam per bulannya 5 juta, kemudian dalam 1 tahunnya tinggal dikali 12 dapat 60 juta. 60 juta kena lapisan PTKP yang pertama ya, karena dia tidak kawin, kena 54 juta. Sehingga 60 juta dikurangi 54 juta, penghasilan kena pajaknya dapat 6 juta dikali tarif 5% dapat 300 juta. Ya, jadi dia kena masih lapisan tarif yang pertama, yang 5% rentangan 0 sampai 60 juta. Tapi kalau dia nggak punya NPWP, dia harus membayar 20% lebih tinggi. Ya, sehingga rumusnya 5% kali 120% dikali 6 juta dapatlah 360.000. Sehingga 60.000 lebih tinggi dari yang seharusnya. Oke, kita langsung ke contoh perhitungan nyata ya. Nah, di sini ada contoh perhitungan nyata di mana ada Bayu, dia adalah pegawai pada perusahaan PT Startup. Dia menikah tapi belum memiliki anak, memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta. Dia bekerja di PT Startup, mengikuti program BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karyawan membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Berapa perhitungan PPh pasal 21 di bulan Januari 2020? Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya. Jadi ini tabel yang akan kita lakukan perhitungan di praktikum nanti. Gaji tadi disebutkan bahwa dia mendapatkan gaji setiap bulan 6 juta. Premi jam kesnas atau BPJS, tadi dia mengikuti program BPJS ya, 4% dibayar, perusahaan kena di 240.000. Sehingga penghasilan bruto 1 bulannya ada di 6.240.000. Nah, kemudian kita masuk ke lapisan pengurang. Ya, lapisan pengurang ini ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu dihitung 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 500.000 setiap bulan. Paling tinggi itu 500.000. Tapi kalau lewat hanya dihitung 500.000, tapi kalau ke bawah mengikuti. Ya, sehingga di sini 5% kali 6.240.000 mendapatkan 312.000. Kemudian iuran JHT ada 2% dari gaji pokok ya. Jadi 6 juta dikali 2% dapat 120.000. Kemudian mendapatkan total pengurang 432.000. Sehingga 6.240.000 yang dari penghasilan bruto dikurangi pengurangnya, sehingga penghasilan itu 1 bulan mendapatkan 5.880.000. Sehingga kita setahunkan dia, karena ini perhitungan tarif umum, dikali 12 sehingga mendapatkan 69.696.000 untuk penghasilan bersih 1 tahun. Penghasilan bersih 1 tahun baru kita masuk ke hitungan yang namanya PTKP tadi ya. Kan dikatakan bahwa dia kawin tapi belum memiliki anak, berarti 0 tanggungannya. Dimulai dari wajib pajaknya sendiri 54 juta, karena dia kawin tanggungan istri nambah 4.500.000. Sehingga PTKP-nya dapat di 58.500.000. Penghasilannya itu setahun kita kurangi dengan PTKP, mendapatkan penghasilan kena pajak 11.196.000. Inilah yang akan kita kenakan tarif pajak. Jadi 0 sampai 60 juta karena tarif 5%. 5% kali 11.196.000 dapat di 559.800. Nah, sehingga ini yang dipotong selama 1 tahun dari 69.600 sekian yang didapat. Ya, kalau kita lihat hitung per bulan tinggal 559.800 tinggal dibagi 12 sehingga mendapatkan 46.650. Itu yang dipotong satu. Ya. Nah, setelah kita mempelajari dari perhitungan tersebut, tentunya pasti ada tugas untuk kalian ya. Nah, di sini ada tugas 1. Kerjakan sesuai dengan
tata cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada tugas tambahan lagi yang dua, jadi tidak hanya satu, ada dua tugas ya, yang harus kalian kerjakan. Ya. Tugas ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya sebelum kita memulai materi yang baru. Ya. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ya. Materi ke pertemuan berikutnya itu terkait dengan PPh pasal 21 yang menerapkan tarif TNR, tarif efektif rata-rata, yang akan dipotong setiap bulan dengan mekanisme dipotong dari Januari sampai November dulu, baru nanti untuk bulan Desembernya kita hitung secara 1 tahun. Ya. Nah, ini slide yang paling ditunggu. Ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan PPh 21 pegawai tetap ya. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata kalau kita penghasilan enggak sampai 54 juta ternyata tidak kena pajak. Jangan sampai nanti masuk ke dalam masyarakat kita menganggap bahwa setiap kita punya penghasilan itu kena pajak semua. Tidak, tapi ingat ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Di lapisan-lapisan itu silahkan dipelajari kembali agar dalam kita melakukan perhitungan PPh 21 nanti bisa lebih bagus lagi ya, apalagi nanti kalian praktek di dunia kerja. Oke. Sampai di situ perkuliahan mungkin saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat tugasnya dikumpul di EMIS nanti ya, di aplikasi yang sudah kita miliki di bawah ini. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.